mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling, angkatan 2018 kelas B. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktik konseling behavioral dengan teknik relaksasi yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Saman MSI Kons dan Ibu Nurfadila Umar SPD MPD. Nah, di video ini saya akan berperan sebagai konselor dan saya juga akan dibantu dengan teman saya Nurul Latifah. Dia akan berperan sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh iya, silakan dulu, Nak. Ya Bu, terima kasih. Saya Latifah Bu dari kelas 12 IPS 3. Latifah, nampaknya kamu ada keperluan dengan Ibu ya? Ya Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling. Tentu bisa. Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan kamu di sini. Ya, terima kasih Bu. Baik, di sini kita bisa lebih santai ya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya Ibu perlu berkenalan dulu dengan kamu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang, kan? Oke, baik. Nama Ibu Siti Nur Amalia. Ibu lebih akrab disapa Alia. Ibu itu tinggal di Jalan Monumen Indonesia 3, tapi Ibu berasal dari daerah Bone. Pada saat Ibu ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, Ibu sangat tertarik dengan bimbingan konseling, sehingga Ibu melakukan dan melanjutkan pendidikan Ibu pada program studi S1 di bimbingan konseling yang di Universitas Negeri Makassar. Seperti itu. Oh iya Bu, aja. Oke, Nak Latifah, apa kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru sekarang ini saya mengikutinya. Lalu dari mana kamu mendengar informasi mengenai konseling ini? Dari teman saya Bu. Oh iya, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau Ibu terlebih dahulu menjelaskan tentang konseling kepada kamu? Ya Bu, saya sangat senang jika Ibu mau menjelaskannya kepada saya. Oke, jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor atau Ibu sendiri kepada konselor, yaitu kamu, agar kamu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang kamu hadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting dan harus kamu ketahui juga. Dan asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah yang kamu hadapi ya. Dan selanjutnya pertemuan kita juga ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu 30 atau 40 menit lah. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, kita harus memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Dan jika ada pertemuan dan pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian lagi untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah Latifah sudah paham? Begitu ya Bu, saya setuju. Ya Bu, saya paham apa dari penjelasan Ibu, lengkap sekali penjelasannya. Dan sekarang saya mengerti tentang konseling itu. Nah, Ibu juga terima kasih karena kamu sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu mengenai konseling. Baiklah, mungkin bisa kamu ceritakan kepada Ibu apa yang sedang mengganjal di hati kamu saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan dan takut kalau lihat ada orang yang marah-marah dekat saya. Seperti itu, tapi mungkin kamu bisa jelaskan lebih detail lagi kepada Ibu agar Ibu bisa lebih paham. Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Saya langsung merasa ketakutan dan deg-degan. Oke, mungkin kamu bisa ceritakan kapan hal tersebut terjadi? Dulu itu baik-baik saja Bu, tapi sejak ada ibu tiri saya, dia itu sombong, berkuasa di keluarga kami.
Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan olehnya. Dan saya itu selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya itu yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain. Tiba-tiba adik tiri saya itu bertengkar dengan saudara saya yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada yang marah-marah pasti selalu gemetar dan ketakutan. Ya, Ibu memahami perasaan kamu dan nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini. Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat ibu tiri kamu yang sering memarahi kamu. Apakah benar seperti itu, Latifah? Iya, Bu, seperti itu. Oke, Ibu rasa kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini kamu sedang mengalami masalah trauma. Baik. Iya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Nah, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat Ibu inginkan. Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling kali ini ya. Iya, Bu. Nah, baik, tujuan konseling kita itu adalah untuk meningkatkan kemajuan kamu dalam menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan ini. Jadi maksud Ibu adalah hasil konseling ini kamu bisa menurunkan ketegangan akibat trauma yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Jadi saya harus bagaimana? Oke, kamu sabar ya. Kita sudah mendiskusikan tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk itu, dalam mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah untuk dilakukan. Nah, Ibu ingin memilih teknik atau cara yang harus kita pelajari bersama, yaitu teknik relaksasi, agar ketegangan yang kamu rasakan dapat menurun sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia itu harus berusaha untuk mencari solusinya. Seperti itu ya, Latifah? Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajarinya. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Jadi rilekskan tubuh kamu, ambil saya posisi duduk yang menurut kamu nyaman. Kemudian tutup mata kamu secara perlahan-lahan. Kemudian tarik nafas kamu perlahan dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lanjutkan hingga benar-benar kamu merasa nyaman di sini. Oke, bagus. Mari kita lanjut. Tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudaramu di ruangan keluarga dan ibu tiri kamu juga berada di ruangan tersebut. Kemudian saudara tirimu ini bertengkar dengan saudara kamu yang lain dan mereka menangis. Lalu ibu tirimu menghampiri kalian. Sekarang ibu tirimu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan bagaimana raut wajah ibu tirimu itu. Oke, sekarang kamu bisa buka mata kamu. Rilekskan diri dan tarik nafas dari hidung perlahan-lahan. Kemudian keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar merasa rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan, Latifah? Saya merasa takut, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan ibu tiri saya berbicara dan membayangkan wajahnya ketika marah, saya sangat takut, Bu. Iya, jadi sekarang kita berada pada tahap yang sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Jadi kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap ini, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Ya, Bu, jadi harus dilatih lagi ya? Tentu saja, jadi kita akan mempraktekannya lagi. Baik, Bu. Oke, good. Kita mulai tekniknya. Mungkin apakah kamu sudah merasa rileks kembali? Ya, Bu. Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang pelan ya, karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya itu
sekarang menggunakan suara yang keras. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya ini menggunakan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana semua anggota keluarga kamu, termasuk ibu tiri kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan saudara tiri kamu, lalu ia menangis. Kemudian kamu yang disalahkan oleh ibu tiri kamu, dan ibu tiri kamu di sini marah kepada kamu. Oke, sekarang kamu bisa buka mata kamu secara perlahan-lahan, relax, dan tarik nafas kamu dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, kamu bisa relax saja ya, karena ini tuh membutuhkan proses. Tapi tidak seperti di awal Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan lagi. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana bisa kita lanjutkan? Ya Bu. Oke, sekarang kamu bisa tutup mata kamu kembali, serta bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras dan semakin keras. Buka mata kamu. Relax dan tenangkan dirimu. Bagaimana? Saya sangat takut sekali Bu. Oke, ibu tahu kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi ya. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang ibu rasa ini cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Jadi karena kamu sudah mengatakan bahwa kamu sudah siap, jadi kamu bisa tutup mata kamu kembali dan bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan ia mau memukul. Bayangkan raut wajahnya dan tatap matanya, dan suaranya yang lama-kelamaan semakin keras. Oke, bagaimana? Apakah kamu mengerti? Kalau kamu mengerti, anggukan kepala kamu. Sekarang kamu bisa buka mata kamu secara perlahan-lahan dan rilekskan kembali perasaan kamu. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan-lahan. Bagaimana yang kamu rasakan? Saya sudah merasa lebih baik Bu. Bagus. Ibu rasa kamu telah berhasil melewatinya. Terima kasih Bu, saya merasa sangat senang. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas ataupun takut lagi kalau kamu melihat seseorang yang dimarahi, ataupun jika ibu tiri kamu memarahi kamu. Iya Bu. Bagaimana? Apa masih ada yang ingin kamu tanyakan lagi kepada ibu? Sepertinya tidak Bu. Tapi jika ada sesuatu, saya boleh kan menemui Ibu lagi? Oh, tentu saja. Bahkan ibu sangat senang sekali jika kamu ingin berbagi dengan ibu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Bu. Oke. Terima kasih buat bantuannya. Ya, hati-hati ya Latifah. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi video mengenai konseling dengan teknik relaksasi yang saya lakukan dengan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.